warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Zalkia, Tia Oktatiani, Yunike Puspita Alpate, dan Yuriska Soleha. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang software GeoGebra dan Mindo guna memenuhi mata kuliah ICT pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Erni Latifa Irsal, MPD. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu software GeoGebra. Nah, dalam software GeoGebra ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua itu tujuan dan kegunaan, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan, 4 cara menginstal, dan 5 cara menggunakan. Yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang GeoGebra, kita harus tahu dulu apa itu komputer dan gunanya komputer itu apa. Nah, program komputer ini itu sangat ideal untuk dimanfaatkan dalam konsep-konsep matematika yang menuntut ketelitian tinggi, misalnya penyelesaian grafik secara tepat, cepat, dan akurat. Jadi program komputer ini itu adalah sangat berguna untuk kita sebagai guru memanfaatkannya dalam konsep-konsep matematika. Nah, di sini kita juga harus dituntut untuk ketelitian yang tinggi. Berbagai pemanfaatan komputer dalam pembelajaran matematika ini dimaksudkan untuk mendukung dan memfasilitasi siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Jadi dengan demikian, pemahaman konsep siswa itu harus mendapatkan prioritas utama daripada hanya mengikatkan kemampuan mekanistik siswa dalam memanfaatkan program komputer. Jadi di program komputer ini ataupun di komputer ini, pemahaman konsep siswa itu harus prioritas atau yang utama daripada meningkatkan kemampuan mekanistik siswa dalam memanfaatkan suatu program. Yang pertama, kita akan membahas definisi software GeoGebra itu sendiri. GeoGebra itu adalah software matematika dinamis yang menggambarkan geometri, aljabar, dan kalkulus, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. GeoGebra ini bersifat multi-referensi, yaitu adanya tampilan aljabar, adanya tampilan grafis, dan adanya tampilan numerik. Software GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Jadi di software GeoGebra ini kita akan mudah dalam menyelesaikan masalah tentang geometri, aljabar, dan kalkulus dalam satu software. Software GeoGebra ini dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter di Universitas Florida Atlantis pada tahun 2001. Jadi orang yang pertama kali mengembangkan software GeoGebra ini adalah Marcus Hohenwarter di Universitas Florida Atlantis pada tahun 2001. Menurut Hohenwarter 2008, program GeoGebra ini sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa. Dan juga Hohenwarter mengatakan bahwa manfaat GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika. Jadi manfaat GeoGebra ini untuk pembelajaran matematika itu yang pertama yaitu sebagai media demonstrasi dan visualisasi. Jadi dalam hal ini, dalam pembelajaran yang bersifat tradisional, guru memanfaatkan GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu. Jadi GeoGebra ini digunakan untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu konstruksi. Jadi dalam hal ini
GeoGebra ini digunakan untuk memvisualisasi konstruksi konsep-konsep matematika tertentu. Misalnya, mengkonstruksi lingkaran dalam maupun lingkaran luar, segitiga atau garis punggung. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat bantu proses penemuan. Dalam hal ini, GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu konsep matematis, misalnya tempat kedudukan titik-titik atau karakteristik grafik parabola. Yang selanjutnya adalah kelebihan software GeoGebra. Jadi kelebihan dari software GeoGebra ini, yang pertama itu free software. Yang kedua itu dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Jadi software ini tidak hanya bisa digunakan pada satu sistem, akan tetapi bisa digunakan pada berbagai sistem seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang ketiga itu didukung lebih dari 40 bahasa. Yang keempat ada support 3 dimensi. Yang kelima itu ada publish web. Jadi file pada GeoGebra ini dapat dipublish sebagai web. Jadi ini memudahkan siswa untuk menggunakannya karena cukup menggunakan browser seperti Mozilla, Chrome, dan lain-lain untuk berinteraksi. Dengan kata lain, pada komputer siswa tidak harus terinstall GeoGebra, namun tentu saja harus dipastikan sudah terinstall Java versi terbaru. Jadi apabila kita mendapatkan kesulitan dalam mendownload aplikasi software GeoGebra, kita masih bisa berinteraksi melalui browser seperti Mozilla dan Chrome atau yang lainnya. Akan tetapi kita harus memastikan di mana di dalam komputer kita itu sudah terinstall Java versi terbaru. Yang keenam itu ada easy to use. Jadi kemudahan di sini adalah setiap tombol dan syntax pada GeoGebra selalu disertai dengan instruksi dan bantuan penggunaan. Jadi kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menggunakan software GeoGebra ini karena di dalamnya terdapat instruksi dan bantuan penggunaannya. Adapun kelemahan atau kekurangan dari software GeoGebra ini adalah, jadi kelemahan dari GeoGebra ini sendiri itu harus selalu mengupdate Java kecuali menginstal versi. Jadi di software ini kita harus selalu mengupdate Java yang kita gunakan kecuali kita menginstal software GeoGebra versi terbaru. Yang selanjutnya itu ada, menurut Mahmudi 2010, pemanfaatan program GeoGebra memberikan keuntungan. Jadi menurut Mahmudi ini kita akan mendapatkan keuntungan apabila kita memanfaatkan program GeoGebra. Yang pertama yaitu lukisan-lukisan geometri yang biasanya dihasilkan dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Jadi lukisan geometri dengan menggunakan software GeoGebra ini hasilnya akan lebih cepat dan teliti dibandingkan kita melukis lukisan geometri dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi pada program GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Jadi di software GeoGebra ini itu terdapat fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi. Jadi si siswa akan mendapatkan pengalaman visual yang lebih jelas dalam memahami konsep geometri. Jadi si siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep geometri karena di software GeoGebra ini terdapat fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi. Yang ketiga yaitu dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat itu benar. Jadi kita bisa menggunakan software GeoGebra ini untuk melakukan evaluasi apakah lukisan yang telah dibuat itu benar atau belum. Dan yang terakhir itu
mempermudah guru atau siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Jadi siswa dan guru itu akan mudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Nah, mendengar penjelasan dari si Mbak Ayu Zalfia tadi mengenai apa sih kegunaan dari si GeoGebra ini? Apa sih GeoGebra itu? Gimana sih kekurangan dan kelebihan dari si GeoGebra ini? Gimana ya cara downloadnya dan sebagainya? Oke, selanjutnya kita bakal masuk lebih dalam. Kita bakal melangkah ke depan mengenai bagaimana cara penggunaan si GeoGebra tersebut. Sebelumnya kita kenalan dulu sama si aplikasi pintar satu ini. Oke, ini merupakan tampilan dasar dari si GeoGebra klasik ya. Di sini kita punya menu toolbar namanya. Menu toolbar sendiri terdiri dari si move, drag, or select object atau si pointer. Ini pointer ya, maksud saya ini si tanda panah lah, kursor lah. Di sini ada garis, di sini ada garis juga, di sini ada polygon atau segmen, di sini ada circle, ellipse dan sebagainya, angle, reflection, slider untuk input, dan juga ada move graphic views. Oke. Selanjutnya kita bakal kenalan lagi. Di sini ada si input bar untuk kita masukkan perintah si aplikasi ini. Jadi kita gunain aplikasi ini kayak perintah, kayak pengaplikasian aplikasi coding layaknya Java, Python dan sebagainya. Kita menggunakan istilah command. Di sini juga kita pakai istilah itu command. Untuk aplikasi GeoGebra sendiri itu kita khususkan sama untuk si geometri dan aljabar. Nah, tapi aplikasi ini sesuai dengan konsepnya si geometri bisa digunakan secara simpel dan juga rumit, biasanya untuk membentuk atau mengilustrasikan sebuah dimensi 3, sebuah dimensi 2. Biasanya kita mengilustrasikan di kepala, itu bisa langsung kita aplikasikan dan kita gambarkan di lembar kerja ini. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke contoh sederhana dari persamaan untuk menunjukkan gimana sih simpelnya penggunaan si GeoGebra ini. Di sini kita punya dua persamaan nih, simpel banget. 2x ditambah y sama dengan 15 dan x ditambah 2y sama dengan 18. Kita input dulu ya. Kita punya menu input di sini. Sebelumnya kita pilih line dulu. Misalnya kita mau nentuin garis biar kita masukin di grafik. Kita input dulu nilainya. Kita punya 2x ditambah y sama dengan 15. Untuk input bisa kita pakai keyboard dari tampilan ini, bisa juga kita langsung pakai dari PC. Ini untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua tadi kita masukkan x ditambah x ditambah 2y sama dengan 18. Kita enter, udah input ya. Ini commandnya, kita punya dua persamaan, artinya dua command, dimana equal 1 atau persamaan 1 2x ditambah y sama dengan 15, dan persamaan 2 itu x ditambah 2y sama dengan 18. So kita ubah dulu kursor ke move-nya. Kita punya perintah move graphic views untuk kita lihat si tampilan dari si grafik. Mana nih drag ini? Ada error ya.
sebentar, geser sedikit. Nah, di sini kita punya equal 1 ya. Equal 1 2x ditambah 5y sama dengan 15, dan equal 2 itu di sini itu x tambah 2y sama dengan 18. So kita punya titik temu di antara dua garis ini. Ya, dua garis ini titik temunya. Kita bakal kasih poin di situ. Titik temu ini kita bakal kasih poin, namanya poin A. So dari hasil tindakan kita kasih poin di sana tadi, muncul intersect atau titik potong antara si equal 1 sama equal 2. Itu titik A namanya. Poinnya itu 4,7. Kita lihat seberapa fasihnya dia menilai. Ini 4, oke. Setuju. Ke kiri 7. Untuk X-nya 4, untuk Y-nya 7. Betul, 4,7. Nah, secara gamblang sederhana untuk penggunaan si GeoGebra Classic ini ya ini. Untuk menentukan titik potong, untuk menentukan pencerminan, untuk membentuk circle, dan sebagainya. So, aku bakal nunjukin gimana dari sebuah website aku lihat penggunaan secara rumitnya. Jadi layaknya aplikasi coding di mana si Java, si Python dan sebagainya membentuk command untuk membuat program. Di sini si GeoGebra bisa membuat sebuah persamaan soal interaktif. Kita bisa buatnya asalkan kita ngerti gimana cara prototype untuk si command tadi. Oke. Di sini tahap prototype stage-nya ya. Ini dia menstimulasikan untuk membuat sebuah stage. Nih pertanyaannya itu pakai masalah untuk menanami kebunnya dengan petakan rumput-rumput yang telah disediakan. Nah, itu kan kamu dapat menggeser petakan rumput yang telah disediakan menuju ke tempat tersedia. Itu kalau digambarin secara manual itu agak susah karena kita perlu ilustrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung ilustrasi. Kita juga bisa lihat akibat dari ilustrasi kita tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat perintahnya itu terdiri dari 6 berapa nih? Tuh banyak ya perintahnya. Lihat perintahnya di sini. A sama dengan membuat titik, polygon, dia milih menu polygon, tools polygon, dikasih titik-titik dan sebagainya, set color, text dan sebagainya. Layaknya programming Java dan coding, maksud programming Java dan Python, itu kita punya command juga, perintah juga. Nah, di sini kita dikasih keterangan juga apa sih arti dari command kita berikan tadi. Kita lihat hasilnya. Benar-benar dari sini lihat hasilnya kayak gini. Langsung diperoleh untuk solusi dari masalah yang disajikan tadi. Nah, dari ya, ini yang sudah diilustrasikan tadi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa si GeoGebra ini mampu mampu membentuk soal interaktif yang nampaknya jika kita ilustrasikan dengan sederhana itu susah ya untuk manual, tapi di GeoGebra dapat membantu kita untuk selain mengilustrasikan, kita juga bisa melihatnya secara nyata. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya berupa bilangan real. Yang selanjutnya itu
Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan software Lindo. Yang pertama, kelebihan software Lindo dapat memecahkan permasalahan program linear, mudah digunakan pendidik dan juga peserta didik, mudah digunakan dalam memperoleh informasi maupun mengolah data untuk memanipulasi data, memperoleh rumusan program linear dengan cepat, menyelesaikannya dan menetapkan perbaikan atau pengecekan rumusan dasar pada penyelesaian. Kekurangan software Lindo itu hanya ada satu, yaitu software ini hanya menampilkan hasilnya langsung. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Soleha akan menjelaskan tentang software Lindo. Lindo atau Linear Interactive Discrete Optimizer merupakan software yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari masalah pemrograman linear, dilengkapi dengan berbagai perintah yang memungkinkan pemakai menikmati kemudahan-kemudahan di dalam memperoleh informasi maupun mengolah data atau memanipulasi data. Dengan menggunakan software ini, memungkinkan perhitungan masalah pemrograman linear dengan n variabel. Prinsip kerja utama Lindo adalah memasukkan data, menyelesaikan, serta menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Menurut Linus Scherk 1991, perhitungan yang digunakan pada Lindo pada dasarnya menggunakan metode simplex. Menurut Mark Willey 2010, sedangkan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear integer 01, software Lindo menggunakan metode branch and bound, metode cabang dan batas. Untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan menggunakan Lindo diperlukan beberapa tahapan, yaitu menentukan model matematika berdasarkan data real, menentukan formulasi program untuk Lindo, membaca hasil report yang dihasilkan oleh Lindo. Yang selanjutnya itu kegunaan Lindo. Kegunaan utama dari program Lindo adalah untuk mencari penyelesaian dari masalah linear dengan cepat dengan memasukkan data yang berupa rumusan dalam bentuk linear. Lindo memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam memecahkan masalah optimasi dan minimasi. Perintah untuk menjalankan program Lindo. Di antaranya, max digunakan untuk memulai data dalam masalah maksimasi. Min digunakan untuk memulai data dalam masalah minimasi. N digunakan untuk mengakhiri data. Go digunakan untuk pemecahan dan penyelesaian masalah. Look digunakan untuk mencetak bagian yang dipilih dari data yang ada. Gin digunakan untuk variabel keputusan agar bernilai bulat. Int digunakan untuk menentukan solusi dari masalah biner. In sama dengan int. Sub digunakan untuk membatasi nilai maksimumnya. SLB digunakan untuk membatasi nilai minimumnya. Free digunakan agar solusinya berupa bilangan real. Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan software Lindo. Yang pertama, kelebihan software Lindo dapat memecahkan permasalahan program linear, mudah digunakan pendidik dan juga peserta didik,
mudah digunakan dalam memperoleh informasi maupun mengolah data untuk memanipulasi data. Memperoleh rumusan program linier dengan cepat, menyelesaikannya, dan menetapkan perbaikan atau pengecekan rumusan dasar pada penyelesaian. Kekurangan software Lindo itu hanya ada satu, yaitu software ini hanya menampilkan hasilnya langsung. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas software Lindo tentang cara mendownload Lindo. Yang pertama yaitu kita klik linknya ya. Lalu kita di sini terdiri beberapa software Lindo, kita pilih salah satunya yaitu download Classic Lindo, karena download Classic Lindo ini lebih mudah untuk di-download. Selanjutnya akan muncul gambar seperti ini, lalu kita klik, dan selanjutnya klik ini, dan selanjutnya kita klik next. Lanjut ke, kalau ketemu gambar seperti ini, lalu kita klik accept the terms in the license agreement, lalu kita klik next. Selanjutnya yaitu jika ketemu gambar seperti ini, kita klik next, dan lalu kita klik install, kemudian kita klik finish, dan ini adalah aplikasi, gambar aplikasi Lindonya. Nah, selanjutnya yaitu operasi Lindo. Operasi Lindo terdiri dari 3, yaitu memerlukan fungsi objektif. Fungsi objektif biasanya dikatakan sebagai tujuan, yaitu maksimal atau max dan minimal atau min. Formula yang diketik pada papan editor setelah max dan atau min disebut fungsi tujuan secara umum. Dalam model matematikanya seperti ini kan, dan untuk di software Lindonya dapat diketik menjadi seperti ini. Dan selanjutnya variabel ini sangat penting. Lindo tidak dapat dijalankan tanpa memasukkan variabel dalam formulanya. Selanjutnya yaitu batasan fungsi kendala. Dalam kenyataan, variabel pasti memiliki batasan. Batasan ini misalnya keterbatasan bahan, waktu, jalannya pelajaran, biaya opsional, dan lain-lain. Setelah fungsi objektif diketik, selanjutnya kita ketik subject to atau st untuk mengawali pengetikan batasan, dan selanjutnya itu pada batasan berikut baru ketik batasan yang ada dan diakhiri dengan n. Secara umumnya pasti dalam matematika seperti ini ya. Dan untuk software Lindo ini tidak ada kurang dari sama dengan. Jadi kita buat kurang dari sama dengannya kurang dan sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh. Ini contoh maksimal Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 5x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 60, x1 ditambah x2 2 kurang dari sama dengan 16, x1 kurang dari sama dengan 10, x2 kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lanjut ke aplikasi Lindonya ya.
membuka program Lindo sehingga muncul tampilan layar seperti ini dan utilize yang baru yang siap untuk ditetap untuk tempat mengedit informasi. Selanjutnya yaitu jika ingin memberi judul, tulis terlebih dahulu title, setelah itu nama judulnya, judul kitanya yaitu soal, kemudian ketik fungsi tujuannya yaitu maksimal 2x1 ditambah 3x2. Kemudian fungsi batasannya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk fungsi batasannya yang diawali dengan subjek to atau st dan fungsi yang ada, lalu diakhiri dengan batasan n. Tampilannya seperti ini. Jika tulisannya sudah selesai, untuk mengetahui hasilnya kita klik solve. Setelah kita klik solve, nanti kita klik yes, lalu didapatkanlah hasilnya yaitu 27.000, dan selanjutnya pasti kalian tanya, apa sih solve itu? Solve itu digunakan untuk menampilkan hasil optimal dari data pada papan editor dengan secara lengkap. Nah, untuk solve complete model ini digunakan untuk mengecek apakah struktur penyusunan data pada papan editor sudah benar atau belum. Jika penulisan tidak benar, maka akan ditampilkan pada baris keberapa kesalahan tersebut terdapat, dan jika tidak ada kesalahan, maka proses dapat dilakukan untuk mencari jawaban yang optimal. Untuk self pivot ini digunakan untuk menampilkan nilai slides. Untuk solve the book ini digunakan untuk mempersempit permasalahan serta mencari pada bagian mana yang mengakibatkan solusi tidak optimal. Selanjutnya ada pertanyaan untuk menentukan tingkat kesensitifan solusi. Selanjutnya yaitu report rank. Report rank ini digunakan untuk menanyakan hasil penyelesaian analisis sensitif. Nah, ini hasil dari analisis sensitivitasnya. Yang ditanyakan mencakup aspek allowable, insecret, dan allowable discretion. Selanjutnya yaitu jika ingin melihat hasil dalam bentuk tabel dengan cara klik report ke table, lalu akan muncul bagannya seperti ini. Report table ini digunakan untuk menampilkan tabel
simplex dari model yang ada. Dan untuk report selection ini biasanya digunakan untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan program linear yang tersaji pada papan editor data. Dan report parametrik ini biasanya digunakan untuk mengubah dan menampilkan hasil hanya pada baris kendala tertentu saja. Untuk report statistik ini digunakan untuk mendapat laporan kecil pada papan editor report. Untuk report Pruse ini digunakan untuk menampilkan sebagian dari model atau jawaban. Untuk report picture ini biasanya digunakan untuk menampilkan display model dalam bentuk matriks. Untuk report basis picture ini digunakan untuk menampilkan teks format dari nilai basis dan disajikan sebagai urutan baris dalam kolom. Dan selanjutnya yaitu report formulatif, digunakan untuk menampilkan model pada papan editor dan data ke papan editor report. Untuk report show column ini biasanya digunakan untuk menampilkan koefisien peubah. Untuk cara mengesave atau cara ngeprintnya yaitu kita klik file, save, tinggal klik save atau print. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Lindo.